Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyunintia Wulandari. Halo, apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini kali ini karena memang beasiswa unggulan sedang ini ya, ramai banget, banyak banget yang bertanya. Di sini aku mau share bagaimana cara pembuatan akun atau pendaftaran beasiswa unggulan di tahun 2022 ini, teman-teman. Tapi bagi teman-teman semuanya yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari aku. Oke, teman-teman, langsung saja ya. Ini banyak banget penjelasannya. Nah, untuk langkah yang pertama, silakan kalian bisa membuka laman melalui web browser. Di Google Chrome bisa, Mozilla Firefox, atau juga browser lainnya ya, dengan link URL-nya beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian akan muncul tampilan halaman depan, laman sistem pendaftaran dan pelaporan beasiswa unggulan seperti gambar yang ada di samping ini ya, teman-teman. Terdapat alamat surel, kata sandi, kemudian di sini ada login. Kemudian akan muncul tampilan halaman depan laman sistem pendaftaran dan pelaporan beasiswa unggulan. Kemudian lakukan pendaftaran akun terlebih dahulu jika kalian belum memiliki akun. Apabila sudah memiliki akun, kalian bisa langsung login aja untuk mengakses laman sistem pendaftaran dan pelaporan beasiswa unggulan. Oke, langsung aja. Nah, untuk pendaftaran akun pada halaman login ya, di sini kalian bisa klik tombol daftar sebagai peserta untuk mendaftarkan akun baru. Kemudian tampilan formulir akan berubah menjadi seperti, nah ini kan berubah ya di sini. Nah, masukkan nomor induk, kedudukan, NIK ya, NIK yang ada di KTP kalian, yang sesuai dengan yang tertera di KTP ya, alamat surel yang lengkap dan juga valid, masih aktif, dan juga kata sandi minimal 6 karakter. Lalu silakan klik tombol untuk mendaftar. Nah, nantinya jika berhasil, maka akan tampil pesan sukses seperti ini ya, tampilannya berhasil. Registrasi berhasil, silakan buka surat elektronik atau surel ya di email Anda untuk melakukan konfirmasi pendaftaran. Kemudian buka surel atau email kalian dengan alamat yang sudah kalian daftarkan sebelumnya untuk mengkonfirmasi. Nah, di sana pasti akan ada inbox. Nah, nantinya pasti akan mendapatkan email baru, ada inbox. Silakan bisa langsung dicek dengan tampilan semacam ini, diminta untuk mengkonfirmasi pendaftaran beasiswa unggulan. Nah, silakan langsung klik aja konfirmasi pendaftaran. Lalu klik tombol konfirmasi pendaftaran. Setelah klik, maka sistem akan membawa kalian kembali ke halaman laman sistem pendaftaran dan pelaporan beasiswa unggulan dengan pesan berhasil seperti ini. Nah, jadi langsung nanti tampilannya ketika sudah konfirmasi langsung akan muncul ini. Lalu silakan klik tombol konfirmasi pendaftaran. Setelah kalian klik, maka sistem akan kembali ke halaman laman sistem pendaftaran dan pelaporan beasiswa unggulan dengan pesan berhasil. Jadi munculnya seperti ini karena kalian sudah klik konfirmasi pendaftaran. Kemudian pendaftaran berhasil, Anda dapat melakukan login dengan alamat email yang sudah kalian daftarkan dan juga kata sandinya. Nah, untuk login silakan isi formulir login untuk dapat masuk ke halaman utama. Masukkan alamat email, kata sandi, kemudian klik tombol login ya. Nah, setelah kalian berhasil login pengguna, ya kalian berarti akan langsung masuk ke halaman beranda dan dapat melakukan pengisian data pendaftaran di laman sistem pendaftaran dan pelaporan beasiswa unggulan. Nah, di sini ada tata cara pengisian profil peserta. Pada halaman profil peserta terdapat beberapa formulir data yang wajib untuk dilengkapi. Nah, diantaranya ini ya, biodata, orang tua, organisasi, pengalaman kerja, prestasi, riwayat beasiswa, pendidikan, sertifikat kompetensi, dan juga daftar karya. Nah, untuk formulir data tersebut dapat diisi secara acak ya, tidak harus urut, dan tidak perlu untuk mengisinya secara berurutan. Jadi memang yang sekiranya kalian sudah ada semua berkas-berkas yang harus diinputkan secara online, kalian bisa lakukan terlebih dahulu.
Nah, untuk laman biodata tampilannya akan semacam ini, ada foto diri ya. Nah, di sini kemudian ada identitas diri berupa KTP yang semuanya harus berformat ini aja, ada JPG, JPEG dan juga ini PNG. Nah, kemudian nama lengkap, NIK otomatis biasanya terisi. Nah, kemudian nomor NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status pernikahan, nomor telepon atau HP ya, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga alamat domisili ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan adalah kartu keluarga ya, kakak silakan diunggah file PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Kemudian tagihan listrik diunggah dalam file PDF dengan ukuran maksimal 1 MB dan juga kategori rumah tinggal, luas rumah berapa meter persegi, kemudian tagihan listrik berapa rupiah dan juga golongan listrik. Nah, setelah semua data diisi, di sini jangan lupa untuk klik tombol simpan teman-teman, biar nggak mengulang kembali ketika kalian sudah log out dan bermaksud untuk melanjutkan pendaftaran di jam-jam berikutnya, itu nanti hilang ya. Kemudian data orang tua ya, yang kedua di sini yang dibutuhkan adalah status hubungan. Nah, diisikan di sini sudah ada pilihannya ya. Kemudian identitas diri KTP, formatnya juga JPEG, JPG ya. Di sini maksimal 1 MB. Nama lengkap, NIK, nomor handphone, kemudian pekerjaan orang tua, jabatan orang tua, gaji orang tua, alamat domisili. Nah, semuanya juga harus disimpan gitu. Jadi siapkan terlebih dahulu pemberkasannya yang dibutuhkan sebelum kalian mendaftar secara online. Selanjutnya ada kolom organisasi. Pada kolom organisasi yang akan tampil di sini adalah nama organisasi yang kalian ikuti, kemudian bidangnya apa, dan kalian menjabat sebagai apa dari tahun masuknya, atau mungkin ini masa jabatan ya, kalian itu dari tahun berapa ke berapa gitu. Kemudian statusnya. Nah, setelah semua data diisi, silakan klik disimpan. Langsung aja ya, next. Nah, pengalaman kerja ini bagi yang memang sudah bekerja ya teman-teman. Di sini ada nama perusahaan, ada bidangnya apa, jabatannya, tahun masuk, dan juga status. Nah, ini untuk yang kalian sudah bekerja. Nah, data prestasi yang ditanyakan adalah nama prestasinya apa, mengikuti ajang perlombaan apa sih, kemudian bidangnya, nah, kemudian peringkatnya, tingkat apa, kota, nasional, kabupaten, penyelenggaranya dari mana, tahun mendapatkannya tahun keberapa, atau tahun berapa, tahun 2020 kah misalnya, dan silakan dibuktikan dengan sertifikat berupa file PDF dengan ukuran maksimal 2 MB ya. Langsung nanti klik tombol simpan di sini. Nah, selanjutnya adalah riwayat beasiswa. Kalau di sini ada riwayat beasiswa, bisa jadi karena mungkin di masa-masa SMA kalian pernah mendapatkan beasiswa misalnya, terus ini mulai semester 1 sebagai mahasiswa baru ingin apply scholarship, kalian mengajukan beasiswa unggulan, kalian bisa melampirkan nama beasiswa apa sih yang waktu itu kalian pernah dapatkan, penyelenggaranya dari siapa, tahun meraihnya, dan juga statusnya. Untuk riwayat pendidikan, di sini yang ditanyakan adalah jenjangnya, silakan kemudian diisikan, sudah ada pilihannya. Nama instansi pendidikan dari nama sekolah asal gitu ya, sekolah kalian namanya apa, jurusan di apa, misalnya apa MIPA atau IPS, misal media maba, kemudian nilai. Nah, nilai ini termasuk ditanyakan, tahun masuk, tahun lulus, nomor ijazah diunggah juga ya, diupload dalam bentuk file PDF maksimal 2 MB. Kemudian ada transkrip. Nah, ini transkripnya transkrip nilai ya, unggah file PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Langsung nanti klik simpan gitu. Nah, di sini ada sertifikat kompetensi nih. Kalau sertifikat kompetensi yang ditanyakan adalah namanya, nama kompetensinya apa, bidangnya apa, penyelenggaranya siapa,
tahun mendapatkannya, dan juga sertifikatnya diunggah maksimal 2 MB. Nanti kalau misalnya terlalu besar silakan bisa kalian kompres ya teman-teman. Nah, ini ada daftar karya. Pada bagian ini kalian akan diminta untuk mengisikan kategorinya, kemudian nama karyanya apa, bidangnya, kemudian penyelenggara, tahun mendapatkan karyanya, unggah juga sebagai buktinya. Nah, maksimal sama 2 MB. Nah, tata cara pengisian beasiswa yang dituju. Nah, sama seperti pada menu profil peserta, pada halaman beasiswa ini terdapat beberapa jenis formulir yang harus diisi, diantaranya seperti gambar ini ya. Ada pengajuan beasiswa, daftar biaya, berkas persyaratan. Nah, untuk pengajuan beasiswa, lamannya yang muncul adalah pilih jenis beasiswa untuk dapat mengisi formulir yang terdapat pada submenu. Jadi pengajuan beasiswa, ketika jenis beasiswa sudah dipilih, maka akan tampil formulirnya nanti seperti ini. Jadi sebelum kalian masuk ke ini ya, tampilan ini, kalian harus sudah memilih jenis beasiswanya itu apa gitu. Nah, nanti silakan di sini diisikan. Ini ada jenisnya ya, jenis beasiswa. Nah, kemudian lokasi, nomor induk, kemudian ini ada status mahasiswa, jenjang, nomor induk mahasiswa, tahun masuk, dan juga ada nilai yang diminta untuk sebagai bukti. Ini isinya tadi data-data yang ada di slide sebelumnya tadi ya teman-teman. Nah, ini isinya. Jadi silakan dipastikan akreditasi itu memenuhi syarat minimal adalah baik ya, B. Nah, silakan nanti biasanya dibuktikan. Jadi kalau teman-teman berada di kampus, statusnya ya pasti semuanya sudah sebagai mahasiswa kan, karena yang bisa mengajukan adalah semua mahasiswa yang sudah kuliah atau yang maba yang sudah diterima di universitas. Dengan dibuktikannya ada LOE kan, kemudian kalian juga diminta untuk harus menyiapkan bukti akreditasi dari ini ya, universitas yang kalian saat ini tempuh begitu. Selanjutnya adalah daftar biaya. Ada daftar biaya di sini. Kalian diminta untuk menuliskan nama biaya ya, kemudian nominalnya dan lampiran biaya. Silakan bisa diunggah sebagai buktinya untuk daftar biayanya. Nah, berkas persyaratan beasiswa masyarakat berprestasi. Pada halaman berkas persyaratan akan tampil peringatan seperti berikut jika pendaftar belum mengisi data pada sub menu pengajuan beasiswa. Jadi di sini ada mohon melengkapi isian pada bagian beasiswa terlebih dahulu. Pada bagian pengajuan beasiswa harus dilengkapi terlebih dahulu, baru kalian bisa next gitu. Nah, di sini jika pada halaman pengajuan beasiswa datanya sudah lengkap, maka pada halaman berkas persyaratan akan tampil formulir seperti ini. Di sini yang ditanyakan apa data yang harus dilengkapi. Nah, ini nih, kalian harus sudah mengupload esai. Otomatis sebelum masuk ke sini, kalian esai itu harus sudah benar-benar dicek berkali-kali ya teman-teman. Apakah benar-benar sudah mantap dan merasa esai kalian sudah bagus atau belum. Nah, kemudian surat rekomendasi. Nah, di sini dari akademisi bisa atau institusi yang terkait. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa boleh kok misalnya kita menggunakan rekomendasi dari sekolah kita yang sebelumnya karena kita maba gitu. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa ya. Ini silakan bisa, sudah ada formatnya kok dari websitenya nanti. Kalian bisa langsung unggah, kemudian diisi dan ditandatangani langsung di scan gitu. Kemudian ada LOE unconditional. Nah, di sini unggah ya file PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Kemudian surat keterangan aktif kuliah. Nah, ini pasti punya ya untuk mahasiswa. Dan proposal rencana studi, proposal disertasi juga diminta untuk mengunggah. Bagi kalau disertasi bagi ini ya, untuk yang S3. Nah, selanjutnya sertifikat kemampuan bahasa Indonesia. Kalau misalnya belum memiliki ya sebenarnya bisa dicari di Balai Bahasa, misalnya daerah Jawa Tengah ya, Balai Bahasa Jawa Tengah. Kemudian sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL biasanya didapatkan ketika kita sudah ini ya, berapa sih yang SMA sudah dapat atau yang pas kuliah sebagai mahasiswa baru.
dan nilai bahasa isikan sesuai bukti. Jadi semuanya dokumen yang ada di sini itu adalah dokumen-dokumen yang membutuhkan hard file ya, yang harus di-scan dan di-upload ke sistem. Berkas persyaratan beasiswa pegawai. Pada halaman berkas persyaratan nanti akan tampil peringatan seperti berikut ya. Di sini sudah ada, mohon perhatiannya gitu ya. Harus melengkapi isian pada bagian pengajuan beasiswa terlebih dahulu. Nah, jika sudah lengkap nih, jika mahasiswa tidak menyampaikan laporan selama 2 semester berturut-turut, maka beasiswa akan dicabut. Mahasiswa ya di sini. Kemudian mahasiswa drop out. Nah, nggak boleh nih sampai DO ya. Selanjutnya mahasiswa pindah program studi atau pindah perguruan tinggi. Ini juga akan mendapatkan sanksi. Jadi kalian harus benar-benar sudah memilih jurusan yang tepat dan tidak akan pindah-pindah program studi maupun perguruan tinggi. Beasiswa unggulan akan memberikan sanksi pemotongan dana beasiswa 5% dari besaran total nilai kontrak jika mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan indeks prestasi sementara. Nah, setiap semester sesuai yang tercantum pada kontrak perjanjian beasiswa. Jadi ini kalian memang harus benar-benar ini ya, tanggung jawab gitu ketika sudah mendapatkan beasiswa unggulan. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa langsung mengunjungi di puslabdik.kemdikbud.go.id atau juga bisa ke beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Bisa juga kontak ke Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi Republik Indonesia. Nah, ini alamatnya di Gedung C, lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Nah, okay, thank you very much for your nice attention, and don't forget for like, comment, and subscribe, dan juga follow me on Instagram Siska_Matullah, on Facebook Siska Widya Ratnawlandari, dan juga TikTok Siska Konislot. Oke, see you buat teman-teman, semoga sukses, beasiswa unggulannya bisa lolos ya. Buat teman-teman semoga beruntung semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.